A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Al-Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program zikir, doa dan amalan, ya. Di mana di dalam program ini kita akan sama-sama menambah hazanah pengetahuan kita tentang zikir-zikir, doa-doa dan juga amalan yang diajarkan oleh Allah, ya, di dalam Al-Quran, oleh Rasulullah dalam hadisnya, dan juga oleh para ulama-ulama kita, ya, di dalam kitab-kitab mereka. Dengan ini yang mudah-mudahan menambah, ya, luasnya pengetahuan kita tentang zikir, doa dan juga amalan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima, ya, salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di dalam program zikir, doa dan amalan, saya akan mengangkat, ya, satu doa, ya. Ada beberapa doa, ya, yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu doa berlindung dari orang yang jahat, ya, atau berlindung dari orang yang zalim. Ya, kita tahu, ya, bahwa yang namanya manusia itu, ya, ada yang condong kepada kejahatan, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syams misalnya, kan, wa nafsi wa masawwaha, ya, falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ya. Dan demi jiwa dan penyempurnaannya, ya, bahwa ketika Allah menciptakan kita manusia, Allah hembuskan ke dalam jasad kita ini jiwa, ya, nafs, lalu kemudian Allah sempurnakan jiwa itu, kata Allah, dengan apa yang Allah sebut sebagai dua jalan, ya. Bahkan ada tuh kalimatnya di dalam surah apa tuh, ya, fahadainahu najidain, ya. Lalu kemudian Allah memberikannya petunjuk dua jalan, ya. Apa itu? Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, ya, jalan ketakwaan dan jalan falhamaha fujuraha wa taqwa, jalan kejahatan, ya, keburukan, dan jalan ketakwaan atau kebaikan. Maka Allah sebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah yang mensucikan jiwa itu, ya, dari kejahatan, dan merugilah orang yang kemudian mengotori jiwa itu dengan kejahatan. Jadi ada orang-orang yang cenderung dan condong kepada kejahatan, yang disebut sebagai orang zalim. Nah, itu yang disebut juga di dalam surah Yusuf, ya, di mana Nabi Allah Yusuf alaihissalam mengatakan, ya, inna nafsa la'amaratun wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya, aku tidak berlindung, aku tidak mengatakan bahwa diriku adalah bersih, gitu, ya, kan, suci dari kesalahan, karena kata Nabi Allah Yusuf, ya, inna nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu, ya, cenderung untuk memerintahkan, ya, manusia kepada keburukan, ya, illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa-jiwa yang mendapatkan rahmat Allah. Ya. Jadi karena ada orang-orang, ya, yang cenderung kepada kejahatan, kezaliman, ya, dan itu kita perhatikan, nih, bagaimana dalam kisah-kisah, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan orang yang condong kepada kejahatan itu kadang-kadang tidak jauh dari lingkungan kita, ya. Bisa jadi dia adalah pasangan kita, bisa jadi dia adalah anak kita, bisa jadi dia adalah mertua orang tua kita, ya. Berapa banyak sekarang kalau kita perhatikan, ya, ada orang tua yang menzalimi anaknya, ada anak yang menzalimi orang tuanya, ada ipar yang melakukan kezaliman kepada
iparnya, ya. Ada tetangga, ya. Bahkan kerabat saudara, ya. Adik kakak gitu kan, saling menzalimi gara-gara warisan dan sebagainya. Itu biasa kita dengar. Ya, bahkan dalam Al-Quran kita tahu ya ada kisah Nabi Allah Nabi Allah Nuh dengan Nabi Allah Lut. Ya, Nabi Allah Nuh punya istri, punya anak. Ya. Anaknya jahat, ya, istrinya jahat. Nabi Nuh istrinya jahat kepada beliau, anaknya juga jahat kepada beliau. Kemudian Nabi Lut juga sama, istrinya juga jahat. Ya. Dia berusaha melindungi malaikat dari kejaran kaumnya, ya justru istrinya kemudian ngebocorin kepada kaumnya, itu tuh ada di rumah saya. Ya gimana nggak marah Allah gitu kan? Sehingga dia tidak selamat. Jadi ada orang-orang ya, bahkan mungkin tidak jauh dari sekitar kita, yang bisa jadi ya di hatinya ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Dan dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, yang mengajarkan kita doa-doa agar kita dilindungi dari orang-orang yang jahat. Ya, bahkan nauzubillah jangan sampai kemudian justru pelaku kejahatannya itu adalah orang dekat kita. Ya, berapa banyak keponakan-keponakan yang kemudian didodai oleh paman-pamannya, berapa banyak adik-adik ya, yang kemudian dinodai, dihancurkan kehormatannya oleh kakak-kakaknya. Ada istilah, ada hubungan incest ya. Hubungan seksual ya di dalam anggota keluarga itu ada. Itu kan kezaliman. Kadang-kadang ponakan nggak tahu kalau pamannya ternyata cenderung kepada kejahatan. Lalu kemudian jadilah korban ya, pemerkosaan, pelecehan seksual kalau zaman sekarang ya. Dan karena nyata itu kan kasus-kasus tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dekat ya, di dalam sebuah rumah, maka pemerintah membuat apa yang disebut dengan undang-undang KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Sering sekali kekerasan dalam tanda kutip kejahatan itu ya, dilakukan oleh orang-orang yang sebetulnya circle-nya masih circle keluarga. Sampai seperti itu. Maka tidak salah ya, bahkan sangat relevan dan menjadi bukti kebenaran Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa-doa agar kita berlindung dari orang-orang yang jahat. Ada 3 doa setidaknya yang bisa kita amalkan yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Ada di dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 kalau nggak salah, ayat yang ke-21. Ya, ada juga di dalam surah Al-A'raf, ya, surah yang ke-7, ya, ayat yang ke-40, ayat yang ke-47. Kemudian juga ada di surah Al-Ankabut, ya, surah Al-Ankabut ini surah yang ke-29 kalau nggak salah ya. Ayat yang ke-30. Wah, ini 3 doa ini adalah doa ya yang diajarkan Allah ya supaya kita meminta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang jahat. Dalam surah Al-Qasas ya, doanya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya, Rabbi najjini minal qaumil zalimin ya. Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Allah Musa ya, alaihissalam dari kejaran Firaun, gitu, orang-orang Firaun. Lalu kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Allah kabulkan. Ya, Allah selamatkan beliau dengan dipertemukannya dengan itu tadi ya, 2 orang perempuan yang kemudian pada akhirnya menjadi istri beliau ya, ya. Keduanya membawanya kepada ayahnya. Dan ayahnya kemudian memberikan tempat perlindungan. Ya, Nabi Allah Musa ya menyadarkannya kepada Allah. Ya, Allah jawab doanya itu dengan action yang real. Datanglah begini begitu ya, sehingga kemudian beliau aman dari kejaran orang-orang Firaun. Sampailah datangnya perintah untuk berdakwah kepada Firaun. Ini doanya pendek ya. Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku ya dari orang-orang yang zalim. Ya, kita tidak tahu ya orang zalim itu ada di mana nih. Ya. Mungkin kita tahu juga ya si anu. Tapi kadang-kadang ada orang-orang jahat yang kita tidak tahu. Ya. Bahasa politiknya apa? Musuh dalam selimut. Istri dong, suami dong ya. Bisa jadi gitu ya. Ya, ada juga kasus istri ya berbuat jahat kepada suami ya. Ada.
Suami apalagi paling banyak ya, kasus-kasusnya berbuat jahat kepada istri ya. Ini kita baca kepada Allah ya. Kemudian dalam surah Al-A'raf ya, doanya Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Nah, ini doa orang yang berada di A'raf, ya, Ashabul A'raf ya. Ketika melihat orang-orang disiksa ya karena kezalimannya, maka orang-orang di Ashabul A'raf ini berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, janganlah kami ini nanti hidup bersama dengan orang yang zalim itu. Pada akhirnya Ashabul A'raf ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mau ya setempat tinggal ya, atau setempat kerja gitu katakanlah gitu ya, dengan orang-orang yang jahat. Ya, kita minta kepada Allah, karena kita nggak suka ya. Kan banyak orang yang kemudian mengeluh ya, karena bekerja ternyata di tempat kerjanya ditempatkan dengan orang-orang yang jahat. Ada orang yang jahat di kantornya, persaingannya nggak sehat, sehingga kemudian menyebabkan dia harus menahan rasa gitu kan, stres nggak karu-karuan. Banyak yang begitu, punya atasan jahat ya, atau punya bawahan yang nggak kooperatif, cenderung jahat. Ada tuh yang bawa kabur uang ya, macam-macam tuh ya. Ini kita minta ya, jadi katakanlah ini bagi kita yang mungkin mulai bekerja di sebuah kantor ya, atau mungkin naik jabatan ya, nah, berdoa nih ya, baca nih Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, janganlah Engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari atasan yang zalim, dijauhkan dari bawahan yang zalim, yang jahat ya. Minta ya. Mau nyari rumah ya, ini terutama pasangan-pasangan muda gitu kan. Ya, mau nyari rumah, mau nyari kontrakan, mau beli rumah misalnya rumah baru atau nyari kontrakan, sebelum memutuskan mau di mana, ya, berdoa dulu kepada Allah ya. Atau sering-sering baca doa ini, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, janganlah Engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Baca ini ya. Insyaallah ini akan membimbing kita nanti di arah, yakin ya, Allah akan mengarahkan kita ya ditempatkannya kita nanti. Ya, kalau rumah, kalau kontrakan, ya tetangganya nggak rese, ya nggak ada yang zalim, ya lingkungannya aman. Ya. Ya, doa kita ini harus kita kuatkan. Ya, kadang-kadang kita merasa nggak penting gitu ya. Ya justrulah itu yang dipandang oleh Allah. Yang penting mah ada duitnya. Berapa banyak orang yang kemudian menyesal beli rumah mahal-mahal, ya mengontrak rumah mahal-mahal, lalu kemudian ternyata punya tetangga. Ya atau punya tempat situasinya nggak aman, ditinggalin pulang kampung sepekan, begitu pulang udah dibobol maling, banyak yang begitu kan. Nah ini kita minta kepada Allah ya, karena Dialah Tuhan semesta alam, Tuhan yang menguasai segala sesuatu, maka Allah tahu di mana tempat yang aman bagi kita. Minta kepada Allah. Dan kalau kita misalnya tidak jadi ditempatkan di satu tempat, padahal kita udah baca doa ini, jangan sedih, bisa jadi memang cara Allah menjauhkan kita. Nggak jadi naik pangkat misalnya, padahal udah di sounding bapak kan naik pangkat, atau begitu hari H pengumuman nggak jadi naik pangkat, jangan sedih. Kalau kita sudah baca doa ini berarti bisa jadi Allah menyelamatkan kita dari orang-orang yang jahat. Nah itu ya, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangankanlah Engkau tempatkan kami bersama dengan orang yang jahat. Dan yang ketiga ya, doa yang Allah ajarkan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-30. Nah, ya. Nah, ini agak beda sedikit ya, ujungnya. Ya, kalau yang dua tadi kan Rabbi najini minal qaumil zalimin, kemudian Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Kalau yang di surah Al-Ankabut ini agak spesifik ya. Kalimatnya Rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Nah, ya. Ya Allah, tolonglah aku ya atas orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi kalimat yang digunakan di sini adalah kaumil mufsidin, orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Kalau yang di sebelumnya kan kaumil zalimin, orang-orang yang berbuat kezaliman.
Ya kerusakan dengan kezaliman kurang lebih sama lah ya. Jadi ada orang-orang yang senang yang ngerusak hubungan rumah tangga orang, ngerusak hubungan pertemanan orang, ya. Ngerusak apalagi ya rumah kehormatan anak orang, istri orang, suami orang, pelakor ini, wah itu banyak tuh ya. Pelakor itu kan merusak hubungan suami istri itu ya. Kalau pebinor apa? Perebut bini orang, ya. Sama-sama merusak gitu. Nah kita minta nih para istri nih, ya. Kalau takut ya suaminya ya di apa namanya ketemu pelakor, baca doa ini. Ya. Kita nggak tahu kan di kantornya gimana, perjalanan dia ke kantornya gimana. Ada orang yang kemudian melakukan perselingkuhan dengan teman kereta. Artinya setiap berangkat kerja ketemu, akhirnya jadi teman dan selingkuh. Itu udah kejadian begitu. Di kantornya nggak ada yang mau selingkuh sama dia, di jalannya itu. Nah ini juga kita minta, karena kita nggak pernah tahu kan. Nah, makanya para istri atau para suami yang mengizinkan istrinya bekerja, berdoalah kepada Allah ya dengan doa ini. Rabbi'nsurni 'alal qaumil mufsidin ya. Rabbi'nsurni 'alal qaumil mufsidin. Rabbi'nsurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku ya atas orang-orang yang suka melakukan kerusakan. Apalagi kalau udah kebayang gerak-geriknya, wah ini tetangga sebelah baru datang ya ngontrak di sebelah, janda muda lagi, ibu punya suami gitu ya. Takut nih ya. Gak usah dimusuhin tuh ya tetangga baru kita, tapi berdoalah kepada Allah ya Rabbi'nsurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku atas orang-orang yang suka merusak. Insya Allah nggak nyampe itu ya tangan-tangan kerusakan dia ke rumah ke keluarga kita, yakinlah ya. Ya, karena memang doa seorang muslim itu adalah senjata ya, atau ikatan di dalam ibadah ya, muhul ibadah ya. Jadi ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, ada 3 doa ini yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran agar kita terlindung, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka melakukan kerusakan. Yang pertama di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-21, ya Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku ya, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-40, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, janganlah Engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang yang jahat ya, orang-orang yang zalim. Kemudian dalam surah Al-Ankabut yang ke-30, Rabbi'nsurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku ya atas orang-orang yang berbuat kerusakan. 3 doa ini ya boleh dipilih yang mana saja atau kita baca sesuai dengan situasi dan kondisi kita tadi ya. Dikejar-kejar pinjol atau dikejar-kejar orang jahat, dibaca doa Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya, dapat pekerjaan baru, mau ditempatkan di mana, baca Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin gitu ya. Ketemu orang baru, kita khawatir dia melakukan kerusakan ya, di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, baca doa Rabbi'nsurni 'alal qaumil mufsidin. Sering-sering baca doa ini, insya Allah akan dijaga ya dari kezaliman dan juga kejahatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.